menyertai dan memberkati kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, buat banyak hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Baik kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Kami orang berdosa yang Tuhan tebus. Kami orang berdosa yang Tuhan selamatkan kami. Untuk itu kami ada di tengah-tengah dunia ini untuk berbuat sesuatu bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Siapkan hati biarlah kami boleh jatuh firman-Mu di tanah yang subur. Sehingga hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh kami lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di waktu-waktu yang Tuhan masih beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang berbicara, yang mendengar. Kami sama-sama dibentuk, diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya Om Alek dan rekan-rekan pengurus gereja. Bisa kasih waktu untuk saya bisa melayani pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di pagi tadi ibadah yang pertama kita berbicara tentang bagaimana hidup berbuah di tahun yang baru. Dan ibadah yang kedua ini Saudara masih di dalam tema hidup yang berdampak. Kita harus memahami tentang tujuan hidup kita juga di tahun ini Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima. Kita mulai baca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama karena ada berapa ayat saja saudara. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita ada di tahun baru ya. Kita sudah melewati satu perjalanan tahun yang panjang. 2014 ada 365 hari. Dan di tahun ini kita sudah ada di tanggal 26. 2 hari, 3 hari lagi kita Imlek saudara. Amin. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan waktu ini Tuhan yang menyertai kita. Nah saudara, sebelum kita memulai khotbah ini, saya akan membawa saudara untuk merenungkan satu pertanyaan yang sederhana. Tapi saudara tidak perlu tersinggung, saudara tidak perlu marah dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini hanya ingin membuka sebuah wacana kita berpikir tentang kehidupan ini. Pertanyaannya ialah, mengapa saya dan saudara belum mati? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi pertanyaan ini membuka cakrawala kita berpikir, kenapa saya belum mati? Kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, mungkin ada banyak jawaban dalam pemikiran kita. Ya mungkin karena saya kan sehat, saya kan olahraga, saya kan tidak sakit-sakit. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan belum panggil kita? Saya hanya memberi sebuah jawaban sederhana bahwa karena belum waktunya Tuhan. Amin. Tetapi selanjutnya pertanyaannya adalah kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, untuk apa? Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 1 saudara, dari ayat 21, 22, 23, Paulus berkata demikian, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Pada ayat yang ke-23 dia bilang, jikalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, adalah kesempatan bagiku untuk bekerja memberi buah.
Nah saudara-saudara, ada banyak orang Kristen di dalam pengalaman saya melayani Tuhan atau menjadi orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang tidak paham. Dia jadi Kristen ini untuk apa? Ada orang yang tidak mengerti dia melayani Tuhan ini apa sebenarnya. Kadang-kadang dia ke gereja juga dia tidak paham kenapa saya ke gereja. Kalau ditanya ke gereja kenapa? Ya supaya di gereja saya tidak daripada saya di rumah nganggur nonton televisi. Lebih baik saya pergi ke gereja memuji-muji Tuhan. Persoalannya ialah kalau hanya sekedar kita memuji Tuhan. Alkitab berkata Tuhan bisa buat batu-batu memuji Tuhan. Kalau hanya sekedar kita bilang saya memuji Tuhan. Maka Alkitab juga mencatat alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya untuk apa Bapak Ibu dan Saudara? Kita menjadi orang percaya. Saudara, saya membaca satu tulisan sederhana dari seorang bernama Rick Warren. Rick Warren ini seorang penulis buku. Dia seorang gembala yang cukup dikenal. Di dalam satu tulisannya dia bilang begini. Banyak orang berupaya memanfaatkan Allah untuk aktualisasi dirinya. Ini adalah sebuah pemutarbalikan dan pasti gagal. Anda dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Anda menjalani hidup, artinya membiarkan Allah memakai Anda untuk tujuannya, bukan memakai Allah untuk tujuan diri kita sendiri. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Anda dan saya dipanggil untuk sebuah kepentingan. Kepentingan kerajaan Allah. Amin saudara. Anda dan saya dipanggil untuk sebuah kepentingan. Kepentingan sorga. Makanya saya dan saudara disebut sebagai perwakilan sorga di bumi. Karena sorga sedang menuntut saya dan saudara. Untuk saya dan saudara menjadi wakil-wakil sorga yang ada di bumi ini. Ini menjadi tujuan kita Bapak Ibu. Nah sebelum kita sampai di situ saudara, kita harus mengenal siapa kita dulu. Kita harus paham diri kita siapa. Ada banyak orang gak ngerti siapa dirinya. Iya kan? Iya kan? Kadang-kadang orang tua gendong anak sambil berkata, nah ini anak siapa ya? Ya, padahal anak dia sendiri, dia lupa anaknya siapa. Saudara, di dalam Mazmur pasal 139, bisa ditampilkan, saya tidak kelihatan siapa di belakang itu. Tadi Fembri kelihatannya agak besar, ini kecil ya. Hah? Oh, Gibia. Gibia tolong tampilkan. Mazmur 139. Ayat 13 dan ayat 14. Mazmur 139 ayat 13 ayat 14 sama-sama baca. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan yang ciptakan kita. Amin. Kita semua paham bahwa kita dilahirkan oleh orang tua kita dan Allah yang ciptakan kita. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa kejadian saudara itu dahsyat dan luar biasa? Alkitab berkata Allah menenun kita. Saudara tahu kata menenun? Menenun ini saudara, kalau kita zaman sekarang mungkin kita di kota kita tidak terlalu paham itu. Karena kita pakai baju yang keluaran pabrik. Amin. Pabrik cek, jadi banyak. Amin. Tetapi kalau kita di kampung, khususnya di kampung saya atau di kampungnya Pak Marpaung, Pak Daniel atau Pak Sinorat. Orang biasanya pakai kain ulos. Di kampung kami itu pakai selendang, selimut. Itu biasanya kalau orang pergi kemana orang tua biasa pakai itu kain. Itu kain hasil daripada sebuah proses penenunan yang panjang. Amin saudara. Itu proses pemilihan benangnya harus yang baik. Proses menenun satu bunga atau satu motif ke motif yang berikut itu. Dia butuh ketelitian luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara katakan kepada dirimu. Kita ini ajaib dan luar biasa. Amin.
Saya katakan kepada diri saya ini luar biasa. Walaupun begini-begini Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Ada banyak orang ragu dengan kedahsyatan Tuhan. Satu kali saya lagi di kantor saudara. Tiba-tiba di belakang ada anak remaja datang sama saya. Dia bilang begini, Kasim, ada apa? Kenapa kuni jelek sekali ya? Kulihat dari wajah dia sampai kaki, anak ini cantik. Tapi kok dia merasa dirinya jelek saudara? Saya bilang begini, aku mau tahu kamu ini cantik luar biasa. Kamu ini berharga luar biasa. Banyak orang tidak sadar itu. Amin. Makanya kita semua yang hadir saat ini luar biasa cantik dan berharganya. Amin. Jangan karena kita merasa diri kita rendah. Tuhan memakai kita luar biasa. Persoalannya ialah Tuhan pakai kita buat apa? Tuhan ciptakan kita buat apa? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1. Ada satu perintah Tuhan dibilang begini. Beranak cuculah. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah. Berkuasa ini dari satu bahasa namanya bahasa Ibrani, namanya kata rada. Kata rada ini punya sebuah pengertian Bapak Ibu. Pertama, dia harus memerintah. Tapi yang kedua, dia harus mengelola alam semesta. Yang pertama apa Bapak Ibu? Memerintah. Yang kedua, mengelola. Waktu Tuhan menciptakan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang cantik, yang ganteng, yang seperti saya kata istri saya. Karena istri saya bilang saya ganteng Bapak Ibu. Dia ada di belakang. Amin. Ya minimal istri saya dulu lah yang bilang kan. Yang lain berikutnya bolehlah, ya kan. Tapi istri saya yang pertama kali bilang saya ganteng. Kamu ganteng. Makanya dia berani nikahkan saya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, waktu Tuhan ciptakan kita, dia memberi sebuah perintah. Pertama, beranak cucu, tetapi kemudian berkuasa. Kata berkuasa ini berarti memerintah dan mengelola alam ini. Untuk apa? Tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya saudara-saudara dipanggil Tuhan ini apa saja saudara dipanggil Tuhan. Tujuannya cuma dua. Amin. Berkuasa dan apa? Mengelola alam ini. Apa saja Tuhan panggil. Makanya jangan bilang, saya mau jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil mau jadi pendeta bersyukur. Amin. Tapi kalau Tuhan panggil saudara di bagian apapun, itu kesempatan untuk menjalankan tugas Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin. Memerintah dan mengelola dengan baik. Nah saudara-saudara, dari kebenaran firman yang saya sampaikan kepada saudara. Di dalam Efesus pasal 5 tadi. Mulai dari ayat 14, ini konteksnya begini. Rasul Paulus sedang menuliskan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini satu jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa. Jemaat yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan luar biasa. Lalu Rasul Paulus menyaksikan kepada mereka. Kamu ini sudah jadi orang percaya. Kamu sudah jadi orang Kristen. Oleh sebab itu kamu harus bangkit. Amin. Kamu harus bangkit menjadi terang. Jangan biarkan cahayamu redup. Jangan biarkan cahayamu padam. Jangan biarkan kesaksianmu luntur, saudara. Tuhan sedang menciptakan saya dan saudara supaya saudara dan saya bangkit, saudara. Mungkin di tahun yang lalu kita redup. Mungkin di tahun yang lalu kita suam-suam kuku. Mungkin di tahun yang lalu kita rengek, mau ibadah tidak ibadah, mau melayani tidak melayani. Ada rengek begitu Bapak Ibu dan saudara. Mungkin di tahun kemarin kita mulai berpikir, Tuhan tahun depan nih saya mau pensiun. Tetapi saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, bangkitlah, amin, menjadi terang. Makanya saudara, di dalam ayat ini mau mengingatkan kita, ada satu tujuan Tuhan supaya bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dan saya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Maka yang pertama kita harus tanya Tuhan dulu. Amin. Harus tanya Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Makanya Rick Warren tadi mengatakan, supaya kita mengerti Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Mengerti apa maunya Tuhan. Seringkali kita salah karena kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kegagalan banyak orang Kristen hari-hari ini ialah berusaha supaya Tuhan menyenangkan dirinya.
Padahal Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Maka Alkitab dia bilang begini, cari dulu Tuhan dan kebenarannya, maka yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jangan terbalik. Ada banyak orang Kristen berusaha bagaimana supaya Tuhan ini ikut maunya kita. Makanya gagal. Udah mentok dulu, udah sampai jalan buntu baru, aduh Tuhan, ku salah langkah. Karena dia tidak bergaul dengan Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan dengan jelas. Akhirnya jalannya salah. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saudara kita jalan buntu, tanya dulu Tuhan. Kira-kira ini jalan benar kok tidak. Kadang-kadang kita dengar sepintas, langsung kita ambil keputusan jalan. Saya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya ingat, saya ditelepon sama Bapak Pendeta Sanema di GKPB. Dia bilang begini, Pak Simon, nanti minggu ini bisa nggak melayani di tempat saya jam 5 sore. Bapak Ibu, waktu itu saya tidak tanya lagi jam 5 sore itu di mana. Karena pikiran saya 1 bulan sebelumnya jam 5 sore itu ibadahnya di Sungai Liat. Pikiran saya itu Sungai Liat. Saya nggak tanya dulu pasti dengan dia. Ibadahnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 5. Di Sungai Liat juga jam 5. Jam setengah 5 saya sudah sampai di Sungai Liat. Duduklah saya di gereja itu karena masih belum ada jemaat, saya duduk. Saya lihat pendetanya gelisah. Saya pikir apakah kehadiran saya membuat suasana gelisah dengan dia. Dia sudah mulai gelisah, dia mutar balik jalan sini, jalan sana. Jemaat semakin banyak datang. Dia semakin gelisah. Jam 5 tepat dia telepon. Ternyata dia telepon Bapak Gembala. Dia sampaikan kepada Pak Sanema, Pak, ada Pak Simon di sini. Apa Pak Simon yang melayani? Pak Sanema bilang begini, dia salah tempat. Dia bukan di Sungai Liat, dia di Pangkal Pinang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ibadah mulai jam 5. Saya dari Sungai Liat itu sudah lewat 5 menit. Saya bawa mobil ini tidak pernah cepat Bapak Ibu. Itu hari saya ngebut sama kayak setan Bapak Ibu. Sampai di Sungai Liat Bapak Ibu, sampai di Pangkal Pinang. Pujian sudah. Doa syafaat sudah. Persembahan sudah. Warta jemaat sudah. Itu pemimpin pujian, dia sudah stres. Dia nyanyi ini sudah gak tahu berapa kali dia nyanyi. Dan saya sudah tidak tahu apa yang akan saya khotbahkan Bapak Ibu. Saya sampai di depan gereja, dia turun dari mimbar dan begini nih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itulah pengalaman saya. Dia turun dari mimbar, saya di depan pintu. Baru saya buka pintu, dia langsung turun. Ini. Saya sudah membayangkan bagaimana kesalnya dia, pujian sudah sekian banyak kali. Hari itu saya khotbah dan saya nggak tahu saya khotbah apa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengalaman seperti saya mulai ingat. Ya, mulai sekarang kalau ada suruh atau saya mau kemana, saya harus pastikan dulu. Tanya baik-baik dulu. Amin. Jangan-jangan salah tempat. Saudara, kadang-kadang kita nih asal dengar sepintas kita langsung ini. Alkitab berkata supaya kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, coba Gibea tolong tampilkan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita? Sama-sama baca Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Amin. Dan perjanjiannya
diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan bergaul karib. Kata bergaul karib ini punya orang Bangka, orang sekarang ini bilang besti. Amin. Taiji saya juga tahu sekarang besti dia siapa. Amin. Sekarang nenek-nenek juga paham bestinya siapa. Kiok-kiok. Orang Bangka bilang apa? Kiok. Teman. Tapi Alkitab berkata sahabat karib ini sesuatu yang lebih, saudara. Sesuatu yang terjadi secara intim. Alkitab berkata Tuhan bergaul intim, bergaul karib, bersahabat dengan dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Banyak kali kita tidak mengerti Tuhan. Kenapa? Karena kita jarang bergaul dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya berharap dan saya berdoa. Hubunganmu dengan Tuhan itu harus dibangun terus. Amin. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Saya dengan istri, setiap bangun pagi kami harus mesbah bersama. Kami harus membangun persekutuan bersama. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi fondasi kita. Ada banyak orang-orang egois. Mau doanya sendiri-sendiri. Pagi-pagi udah istrinya berdoa, suaminya lagi apa? Tidur. Ada di sini bapak-bapak begitu. Ada. Di tempat saya ada. Amin. Saya tidak tahu di sini ada kok tidak. Kadang-kadang suami berdoa, istri apa? Tidur. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Amin. Ini menjadi sebuah keteladanan kita. Kita membangun sebuah mesbah. Di dalam pengalaman saya sering kali percocokan masalah rumah tangga, persoalan-persoalan terjadi. Coba tanya yang pertama, mereka bangun mesbah atau tidak? Seringkali ini yang membuat bolong-bolong, saudara. Akibatnya apa? Iblis ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Di dalam rumah tangga pekerjaan. Karena mesbah tidak dibangun. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, jawabannya sederhana. Bergaul karib dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Dia akan memberitahukan kepada kita perjanjian-perjanjiannya. Dia akan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasianya. Dia akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang ada di hatinya Tuhan. Disampaikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, fokus kita hanya Tuhan. Pemazmur bilang, yang kuingini di bumi hanya Engkau saja. Tidak ada yang lain selain Engkau. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup kita, Tuhan sudah kasih kita banyak hal. Ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu. Alkitab dia bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Artinya apa? Tuhan menjadi standar, menjadi fokus kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara 2 hari lagi, 3 hari lagi kita Imlek. Amin. Yang merayakan Imlek. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Engkau merayakan Imlek, fokusnya apa? Harus Tuhan. Amin. Ketika engkau merayakan Imlek, engkau merayakan dengan sebuah tujuan. Aku ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka ini menjadi Imlek yang berarti buat kita. Kadang-kadang orang yang bertanya, merayakan Imlek, ikut tradisi. Kalau cuma ikut tradisi ngapain? Amin. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau hanya sekedar ikut-ikut sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, ngapain? Tapi karena kita punya sebuah agenda, sebuah tujuan, aku lakukan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Amin. Nah yang kedua, saudara, supaya kita tahu tujuan hidup kita. Maka ayat yang ke-15 dari Efesus, dia bilang begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan. Fokus dengan hidupmu. Cek baik-baik hidupmu. Lihat dirimu baik-baik. Perhatikan hidupmu. Apakah hidupmu sudah sungguh-sungguh menjadi berkat atau tidak? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau hidup kita tidak sejalan dengan iramanya Tuhan. Tidak sejalan dengan maunya Tuhan.
itu melenceng Bapak Ibu. Pasti gagal. Makanya Alkitab Paulus bilang begini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amin. Para pelayan-pelayan Tuhan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, orang tidak mencibir kita. Dan orang tidak berkata, munaro. Tahu munaro? Munafik maksudnya. Di depan baik, di belakang tidak baik. Padahal kita berkata kita ini orang Kristen. Kata Kristen ini apa Bapak Ibu? Kata Kristen ini artinya pengikut Kristus. Benar dah Bapak Ibu? Tetapi ada satu kata Kristen juga yang memiliki pengertian transparansi hidup Kristus. Transparan. Dulu waktu kami datang pertama itu belum ada alat secanggih ini. Itu masih pakai apa dulu Bapak? Overhead. Tahu overhead? Siapa di sini yang tahu overhead itu? Itu dia harus pasang tulisan di apa namanya ya? Apa yang namanya Pak Christian? Kertas, lalu berdiri di ujung situ, pasang. Muncul di gambar lagu. Masalahnya kalau tulisannya jelek. Itu yang nyanyi juga mikir, apa lagu. Tapi karena sekarang ini sudah canggih, jadi kelihatan lebih mantap punya. Amin ya. Nah saya mau kasih tahu bahwa apa yang ada di sana harus sama dengan apa yang ada di sini. Benar enggak Bapak Ibu? Itu namanya transparan. Sesuatu yang sama di sana, sama dengan di sini. Itu namanya transparan. Sesuatu yang kelihatan di sini, sama dengan di sana. Kekristenan harus seperti itu. Servernya Yesus Bapak Ibu. Tampilannya kita. Amin. Sehingga ketika orang lain lihat kita, orang lain lihat sesuatu yang ada di sana. Tapi lihat lewat hidup kita. Itu namanya transparan. Makanya coba dibuka Gibea 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Maaf Bapak Ibu baca banyak ayat ya, tapi tidak apa-apa. Tadi pagi saya pikir ibadahnya kedua jam 8:30. Saya khotbah jam lewat 8 lewat 10. Saya sudah pikir, wah jangan-jangan nanti yang kedua masuk. Ternyata 9:30. Nah saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib Bapak Ibu. Artinya orang Kristen tidak bisa setengah-setengah. Dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Makanya kenapa Paulus berkata perhatikan dengan seksama. Karena kita ini wajib hidup. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dia bilang kita ciptaan baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus transparan hidup ini. Orang harus lihat Kristus bercahaya dalam hidup kita. Walaupun memang tidak mudah. Tapi saya percaya kita minta kekuatan Tuhan. Amin. Makanya perhatikan hidup kita. Kalau kita cek di tahun-tahun yang lalu ini, hidup kita ini penuh dengan emosi, sedikit-sedikit marah, ya kan? Tahun ini kita ubah, benar dah Bapak Ibu? Kita cek kembali Tuhan, kuni gagal di mana? Makanya Alkitab dia bilang begini, perhatikan hidupmu artinya apa? Kelola hidupmu dengan baik. Amin. Tetapi kata rada tadi yaitu mengelola, seperti itu, dia kelola hidup kita. Supaya hidup kita waktu Tuhan lihat saudara, dia ginosko kita. Ginosko itu artinya menikmati kita. Persoalannya ialah seringkali kenapa kita tidak fokus dengan diri kita. Sehingga Tuhan tidak menikmati kita. Makanya di Matius pasal 7 itu bahaya. Ketika ayat yang ke-23 kita berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal saudara? Karena dia tidak menikmati kita. Amin. Dia tidak menikmati hidup saya dan saudara. Wahyu pasal 3 dia bilang begini, aku akan memuntahkan kamu keluar dari mulutku. Kenapa? Karena kita tidak panas, kita tidak dingin, kita suam-suam. Tuhan tidak nikmati kita. Makanya menjadi orang Kristen ini tidak mudah. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita diciptakan Tuhan dengan sebuah agenda, sebuah tujuan yang luar biasa. Amin. Fokus, perhatikan dengan hidup kita. Dan seringkali yang kita perhatikan apa Bapak Ibu?
orang lain. Benar enggak? Orang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Orang lain beli mobil baru, kita yang kepanasan. Ngapain kita fokus dengan orang lain? Amin. Fokus diri kita. Bagaimana membangun hidup kita. Supaya ketika kita mau melihat orang lain, kita sudah beres, saudara. Kita perlu fokus dengan diri kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan atau belum? Makanya supaya kita mengerti kehendak Tuhan, perhatikan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Cek baik-baik detail hidup kita. Kuni salah di mana kan gitu kan? Orang manajemen itu biasanya begitu. Orang yang mengatur, memanage itu dia harus tahu di mana kekeliruannya. Benar ya? Kalau salah di mana dia perbaiki. Kalau kurang di mana dia perbaiki. Nah itu artinya mengelola hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mau mengingatkan kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi. Bahwa hidup ini harus selaras dengan kehendaknya. Harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita tampilkan sama dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita seirama dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga saudara. Supaya kita mengerti tujuan hidup kita, ayat yang ke-17 Alkitab berkata, pergunakanlah setiap waktu yang ada untuk melakukan kehendaknya di bumi. Pergunakan waktu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak waktu hari-hari ini habis saudara. Semenjak pegang handphone hari-hari ini. Ini menjadi berhala baru dalam hidup kita. Benar Bapak Ibu? Sekarang ini barang ini menjadi berhala baru. Yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kalau tanpa handphone kita juga jadi orang yang gelisah. Orang yang stres kalau handphone kita tiba-tiba tidak ada. Persoalannya banyak waktu yang habis dengan sia-sia. Hanya untuk buat status ini, status itu. Tidak salah Bapak Ibu ya. Amin ya. Saya juga senang main Facebook. Saya juga senang main status. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang aneh Bapak Ibu ya. Lihat status orang kita jadi stres. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Amin. Di jemaat kami ini ada fenomena yang itu. Mereka suka baku sindir lewat Facebook. Tahu nggak maksudnya Bapak Ibu? Kalau ada satu yang nggak suka dengan yang lain. Dia sindirnya di mana? Di Facebook Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya marah benar-benar. Kalau ada masalah selesaikan. Jangan saling di Facebook. Yang ini sindir, yang ini juga nggak mau kalah. Emang lu aja yang punya Facebook. Gua juga punya. Apa yang mau dicari? Amin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu. Mari kita belajar untuk menggunakan waktu yang ada. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita di bumi ini habis. Amin. Pagi tadi saya sempat sampaikan kepada jemaat. Bahwa dalam hidup ini kita tahu bahwa ada batasan waktu yang akan berakhir dalam hidup ini. Semua kita tahu. Semua kita paham. Bahwa suatu waktu kita akan berakhir hidup ini. Entah kapan, cepat atau lambat. Semua akan berakhir. Persoalannya ialah. Dalam durasi waktu yang masih ke depan kita mau buat apa? Kadang-kadang tanpa tidak terasa saudara. Tiba-tiba waktu kita habis. Dan kita kembali kepada Tuhan. Kita mau bawa apa kepada Tuhan? Makanya Alkitab berkata pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita tidak tahu saudara. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Di dalam waktu yang Tuhan beri bagi kita. Saudara, saya pernah mengalami satu masa-masa yang tidak mudah dalam hidup saya. Di dalam pelayanan saya pernah mengalami suatu masa yang bersama dengan istri itu paling rendah, saudara. Sampai suatu waktu saya bilang sama istri, yuk kita pulang yuk. Pulang kemana maksudnya? Pulang ke Kupang. Saya bilang sama dia, yuk pulang Kupang yuk. Aku gagal di Pangkal Pinang. Belasan tahun melayani Tuhan, belasan tahun berkhotbah seperti ini.
Lalu tiba-tiba pada satu fase di mana saya harus berkata, aku gagal dalam melayani Tuhan. Titik terendah Bapak Ibu Saudara. Suatu waktu ketika orang beribadah hari Minggu, saya tidak mau beribadah. Saya duduk di depan Ramayana. Saya tidak tahu siapa yang datang lewat dan beribadah. Pak Pendeta Simon lagi duduk di situ. Saya bingung Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sampaikan kepada istri saya, dia bilang begini. Lu jangan menyerah. Ayo kita mulai lagi. Ayo kita melayani Tuhan lagi. Tapi saya bilang sama dia, kita punya apa untuk melayani Tuhan? Karena kalau kita mau membuka satu pelayanan baru, harus ada organisasi, harus ada gereja yang menaungi kita. Karena biaya hidup seperti apa? Ya, kita mulai. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia datang ke saya dan dia bilang begini, ini ada aku ingat dulu ada kalung, ada cincin. Ini apa? Hasil nikah Bapak Ibu. Ini hasil waktu culi dulu, saya takut salah ngomong. Itu dia. Dia kasih ke saya, dia bilang ayo kita jual ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bawa barang-barang itu, saya pergi ke almarhum Ibu Chun Lian. Ji, kira-kira ini bisa dapat berapa? Dapat sekian. Bapak Ibu Saudara, jangankan untuk sewa ruko, sewa gudang kecil pun tidak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan itu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Tuhan kirimkan sedikit berkat, kami bisa sewa satu tempat kecil di keuskupan itu Saudara. Saudara, waktu kami sewa, saya lihat tempat itu dari lantai tanah. Gak apa-apalah, kita mulai dululah. Tempat yang gudang kecil, yang kotak itu panasnya minta ampun. Panas sekali. Saya beli kipas ada 4 biji, Saudara. Saya mulai pelayanan itu. Mimbar tidak punya. Saya khotbah pakai kursi terbalik, Bapak Ibu. Jadi kursinya saya balik, saya taruh Alkitab, saya taruh di kursi. Jadi itulah mimbar saya. Mimbar Saudara. Saya khotbah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu jemaat saya ada 3. Istri saya pimpin pujian, saya main gitar. Anak saya Lioni umur 4 tahun. Dan yang kecil umur 4 bulan. Itulah jemaatku. Lioni gendong Liona. Waktu saya khotbah seperti khotbah kepada Bapak Ibu. Saya lihat wajah anak saya sampai hari ini saya masih membayangkan. Anak saya lihat begini. Bapak Ibu Saudara, itulah permulaannya. Amin. Dia itulah. Dia begini lihat saya kosyong. 4 bulan dengar khotbah kayak begini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hati hancur. Amin. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tadi saya sampaikan, hari ini kami sudah membaptis hampir 90 orang di gereja ini. Sudah ada 3 gereja yang ada di Bangkal Pinang, GBI Rock Bangka. Dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara? 3 jemaat inilah. Walaupun satu bergabung dengan kami dari Betani, ex Betani. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita pergunakan waktu yang ada, Tuhan pasti pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti sertai kita. Makanya jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa Tuhan yang berbicara kepada kita, Tuhan pasti sertai kita. Makanya ketika kita berkata pergunakanlah kesempatan yang ada supaya kita melayani Tuhan. Jangan pernah takut. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata saya sudah melayani Tuhan. Dapat apa? Ada banyak orang Kristen seperti itu. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan.
Beri perpuluhan juga hitung-hitungan, saudara. Ini pas kok tidak ini. Amin Bapak Ibu. Tapi saya berharap kita di sini, ketika kita mengerti kasih Tuhan, Tuhan telah tebus kita. Harga ini terlalu mahal, saudara. Kita nggak bisa balas kasih Tuhan, saudara. Apa yang bisa kita balas dengan kebaikan Tuhan? Saudara, COVID kemarin sudah berlalu, saudara. Tapi COVID mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana hidup manusia itu seperti tidak berharga, saudara. Saya masih ingat ketika saya bawa jenazah nomor 1, Pendeta Daniel ke Tobuali, saudara. Semua orang ketakutan, saya juga takut, saudara. Ketika saya bawa jenazah nomor 1, saya menghadap sama Satpam, sama Siloam. Ada yang bisa bawa, tidak? Mereka bilang, Pak, kami takut. Oke, saya bawa. Dulu orang semprot desinfektan, saya mandi disinfektan. Karena saking takutnya, saudara. Perjalanan dari sini ke Tobuali berapa lama, saudara? Hampir 2 jam. Di belakang ada jenazah COVID yang saya harus bawa seperti ini. Betapa takutnya. Dan saya mengerti bagaimana hidup manusia itu, saudara. Sampai ke sana, di ada Siko pun. Jemaatnya ada beberapa orang. Keluarga tidak ada yang datang. Saudara, itulah hidup manusia. Amin. Fana. Di hadapan dunia ini, di perhadapan dengan waktu di dunia ini, kita hanya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Sampai kapan, sampai waktunya Tuhan panggil kita dan berkata, pulang nak, waktumu selesai. Amin Bapak Ibu. Halo, kalau pulang takut Bapak Ibu ya. Amin ya. Tadi pagi saya ini kan sopir ambulans. Orang tanya sama saya, Pak Simon, kenapa Pak Simon masih mau jadi supir ambulans? Yang lain kan bisa. Ini saya senang saudara, karena melayani orang meninggal itu, dia nggak bisa bilang sinmung yang pertama. Amin. Kalau dia bilang sinmung, saya lompat dari. Karena saya pernah ingat saya dengan Pak Christian dulu, kami pernah melayani orang memandikan jenazah. Tadi pagi kami masih di belakang, kami masih diingatkan. Memandikan jenazah. Karena baru pertama kali, itu tahun berapa saya ingat kami datang pertama kali. Jam 11 malam mungkin kami pergi ke Konghin. Karena di situ ada jenazah yang sudah meninggal. Lalu kami memberanikan diri memandikan. Jadi mohon maaf, kami buka pakaian karena masih baru, belum paham toh. Nah, kami buka pakaiannya. Saya ingat Pak Christian di kepala, saya di badannya, bersihkan. Kemudian ada Ferdi, ada itu kaki. Kami lagi mandikan saudara, rupanya dibalik-balik. Tiba-tiba jenazahnya bunyi. Oh. Saudara bisa membayangkan ini sudah jam 11:30 malam. Oh. Saya pucat Bapak Ibu. Tapi saya masih bisa membayangkan Pak Christian. Tiba-tiba dia bersilat. Iya. Ada saksi mata. Kalau saya ngomong sendiri ya nggak apa-apa, ini ada dia di sini. Iya. Saya pucat saudara. Saya membayangkan tiba-tiba dia bangun lalu bilang, ngape woi kau. Inilah telanjang saudara. Tiba-tiba ngape woi kau. Pulang kami, tidak ngomong sekolah kami diam. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pesan ke jemaat yang mau meninggal. Kamadao, kapastio. Kalau meninggal baru kamada. Jangan sampai belum meninggal, dia prank kita. Pak Christian pernah bilang, ada Aji satu kali telepon, Pak ini udah meninggal. Pas dia pergi, kasih tahu nggak jadi meninggal. Saya dengan Pak Christian punya pengalaman banyak. Satu kali entah saya mimpi atau tidak, saya ditelepon
meninggal, kami bawa peti, kami bawa kain. Giliran kami sampai womon. Makanya hati-hati, amin. Saudara, kita perlu melakukan kehendak Tuhan, amin. Kesempatan Tuhan beri bagi kita banyak, amin ya Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau mau dihitung berkat, terlalu banyak, amin ya. Saya juga sadar itu bahwa Tuhan kasih kita berkat terlalu banyak. Kadang-kadang memang dia pakai satu proses untuk membentuk kita. Benar ya? Proses untuk membentuk, kadang-kadang kita ada di bawah. Kadang-kadang dia di atas, ya amin ya. Tapi itu Tuhan bentuk kita dengan caranya. Supaya apa? Memurnikan kita. Benar Bapak Ibu? Memurnikan kita. Di dalam kita mengikuti Tuhan kan tidak mulus, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah demi masalah supaya apa? Buat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang Tuhan berkenan kepadanya. Makanya Tuhan pakai proses Bapak Ibu. Ketika kita hadapi proses, kadang-kadang kita mengeluh dengan Tuhan. Tuhan ngapewo, kasih kami masalah. Padahal itu proses Tuhan. Alkitab berkata, anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya. Ketika ayahnya menghajar anaknya, ada sebuah tujuan. Supaya anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Proses pendewasaan Tuhan ini banyak macam. Dia membentuk kita dengan berbagai macam cara. Alkitab berkata besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Kadang-kadang di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus berbenturan dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Pribadi yang lebih baik, saudara. Pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saya baru beberapa tahun melayani Tuhan, menggembalakan. Tapi saya sadar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah jemaat yang tidak luar biasa banyaknya. Saya pernah sampaikan di sini kalau jemaat 11, 10, masalahnya 11. Benar dah Bapak Ibu? 10 jemaat punya masalah masing-masing. Pendeta yang melayani juga punya masalah. Benar dah Bapak Ibu? Emang kami Pak Christian, Om Alek nih gak ada masalah. Hanya Bapak Ibu saja yang gak tahu. Benar dah Bapak Ibu? Benar. Kami mau sampaikan kepada siapa? Kami cuma mada kepada Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk melayani. Tapi saya bersyukur di jemaat ini saya lihat wajah-wajah yang taat ya. Amin ya. Di tempat saya itu adalah 1-2 orang yang nyeyel. Ada Bapak Ibu. Saya pernah satu kali pimpin komsel. Yang tuan rumahnya yang komsel datang dalam keadaan mabuk. Dia mabuk, dia berdiri di samping saya lalu dia bilang begini. Pak Simon sudah datang. Padahal saya di situ. Dia tanya saya lagi mabuk. Om Simon sudah datang. Tanya lagi saya. Ini kan ngeyel Bapak Ibu Saudara. Mabuk gak sadar diri. Ada saya di situ dia masih tanya. Satu kali Bapak Ibu Saudara jemaat mabuk diantar istrinya ke gereja. Dia mabuk, dia tidur di situ mau dibangun, mau siram pakai air dia gak bangun-bangun. Saya tunggu dengan dia di situ. Sejam lebih Bapak Ibu, kan gak mungkin saya gendong. Bayangkan mabuknya begitu luar biasa, di gereja dia mabuk. Dia sadar, dia bilang, Pak Simon. Saudara, ini kalau enggak butuh kesabaran, kupaca tempeleng. Benar dah Bapak Ibu? Ada satu jemaat kami itu hobi main judi online. Judi online. Tapi yang heran itu setiap minggu dia tidak pernah alpa gereja. Ternyata salah satu doanya di hadapan Tuhan. Tuhan, ku nak menang. Ku nak menang itu judi online. Kalah melulu. Kemarin kami saya ngomong sama Pak Indra. Tidak mungkin menang itu barang itu. Tak panca menang. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Tapi hari ini mudah-mudahan dia bertobat. Amin. Butuh apa Bapak Ibu? Kesabaran. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang di sekeliling kita. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.
Ketika ada gesekan, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau latih kita sabar, Bapak Ibu, Dia akan ketemukan kita dengan orang yang sabar. Kecuali sabar marpau. Sabar mana? Sabar apa? Ya itu dia. Dia itu tidak pernah marah karena namanya sabar terus. Saya kalau ketemu dia sabar terus. Amin. Orang sabar mau belajar sabar, dia harus ketemu dengan orang yang pemarah. Benar enggak? Orang yang bikin kesal dia. Supaya apa? Belajar apa? Sabar. Amin. Benar enggak Bapak Ibu? Tuhan harus membenturkan kita dengan Allah. Supaya apa? Membuat kita menjadi tajam. Menjadi lebih baik lagi. Makanya dalam kita mengiring Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kita harus terus menerus ada dalam pimpinan Tuhan. Makanya minta Roh Kudus Tuhan untuk memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Minta roh. Jangan andalkan kekuatan kita. Kalau andalkan kekuatan kita terbatas. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ini kalau sudah terakhir senang. Karena mau pulang rumah mau siap-siap Imlek. Pasti mau nikot lama nih, kuna bersihin rumah, nak bikin kue besar belum jadi-jadi. Mempersiapkan kedatangannya. Amin ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan datang kalau kita juga belum mempersiapkan kedatangan Dia. Jiwa-jiwa yang harus kita layani. Amin. Makanya Bapak Ibu, salah satu kehendak Tuhan ialah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau pakai kita menjadi alat-alatnya. Supaya apa? Supaya kita pergi memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen mau hanya senang dirinya. Lupa bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Suatu waktu kita akan berhadapan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Suatu waktu ketika kita pulang, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan minta apa Bapak Ibu? Pertanggungjawaban kita. Amin. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita selama kita di bumi. Apa yang kita buat? Jangan pernah berpikir, waduh, lalu Tuhan memberkati kita jadi diberkati Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Supaya hartamu, supaya waktu yang Tuhan beri, kita pakai untuk jiwa-jiwa melayani Tuhan. Banyak orang hanya timbun untuk dirinya sendiri. Saya pernah sampaikan kok tidak. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini kesaksian jemaat kami. Dia pernah melayani seseorang, lalu dia sampaikan ke saya. Pak Simon, saya ketemu dengan seorang bapak, lalu dia cerita dengan saya. Bapak ini bekerja dari tahun 1978. Dari tahun 78. Lalu dia berkata kepada jemaat kami, dia bilang begini. Nanti waktu saya pensiun, harta yang saya kumpulkan dari tahun 78, pasti banyak Bapak Ibu ya. Saya akan pakai, saya akan bersenang-senang, saya akan tidur, saya akan menikmati semua yang saya kumpulkan dari tahun 78. Bapak Ibu Saudara menarik ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia pensiun, dia kena kanker. Saudara tahu kanker? Uang yang dikumpulkan dari tahun 78 habis hanya untuk obati kankernya. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan, kadang-kadang tidak adil. Amin ya. Dia kerja sekian tahun, kumpulin uang, habis hanya untuk seperti itu. Bapak Ibu Saudara, waktu yang Tuhan beri, ayo mari kita lakukan. Amin. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan buat kita. Saya sangat rindu saudara, sebagai waktu kita pulang. Amin. Tuhan sambut kita. Amin Bapak Ibu. Benar tak Bapak Ibu? Saya pernah cerita, kami layani Aji di pasir, di Parit Lalang. Dia mau pulang, dia bilang, Om, ku ketemu Tuhan Om. Amin saudara. Saya masih mengingat dia ketika dia bicara, Om, aku ketemu Tuhan, malaikat datang jemputku. Pastikan dalam hidupmu, amin, malaikat jemput kita. Amin Bapak Ibu. Atau Nyi Roro Kidul jemput kita.
Siapa yang mau jemput Bapak Ibu? Malaikat. Amin. Kristus jemput kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada ilustrasi yang saya pernah sampaikan. Tapi ilustrasi ini terus saya ingatkan kita. Ada seorang bernama Frank Morrison, Saudara. Frank Morrison ini dia melakukan kehendak Tuhan. Dia pergi ke ke Afrika. Di Afrika, Saudara, dia melayani Tuhan sekian puluh tahun dengan setia. Singkat cerita, suatu waktu dia ingin cuti, dia ingin melihat keluarganya di negaranya. Nah, pada waktu yang bersamaan ada presiden pergi ke Afrika berburu binatang. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Presiden pergi ke Afrika ngapain? Buru binatang. Waktu Frank Morrison, karena dulu belum ada pesawat, mereka pulang dengan kapal. Waktu kapal ini bersandar di negerinya, di negara yang itu, orang menyambut presiden luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mereka pasang mungkin karpet merah mungkin. Tapi ada orang yang menyambut dengan mungkin iring-iringan tarian atau apapun. Presiden pulang, presiden pulang. Dari berburu binatang. Frank Morrison, seorang pendeta yang setia melayani Tuhan di Afrika, pulang. Tidak ada siapa pun yang nengok J. Saro katanya gitu. Tidak ada yang nengok. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, lihat itu presiden. Dia pergi tembak burung, tembak binatang di sana, pulang disambut. Ku pulang, tidak ada siapa lah yang sambutku. Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan bicara di hatinya. Ini kesaksian Frank Morrison. Kamu belum pulang. Amin Bapak Ibu. Kamu belum pulang. Tunggu kau pulang. Ini ku pakai bahasa sederhana lah. Tunggu kamu pulang. Aku akan sambut kamu. Amin Bapak Ibu. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali dunia tidak melihat kita. Amin Bapak Ibu. Dunia tidak memandang kita. Mungkin pelayanan kita kecil, saudara. Dunia tidak lihat kita. Tapi ketika engkau lakukan dengan setia, Tuhan akan perhitungkan itu. Kadang-kadang saya lihat guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, mereka melayani anak-anak. Kadang-kadang kita tidak lihat mereka melayani di belakang, saudara. Amin. Tapi mereka lakukan dengan setia. Tuhan perhitungkan itu. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika engkau lakukan apapun, lakukan dengan setia, saudara. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan melihat apa? Yang pertama, hei hambaku yang baik. Dan yang kedua, hei hamba yang setia. Hanya itu yang Tuhan nilai dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara jadilah hamba Tuhan yang baik. Amin. Dan juga jadi hamba Tuhan yang setia. Amin. Gak usah lihat kiri kananmu. Saya pernah juga mengalami masa saudara. Saya pernah membandingkan saudara pelayanan saya. Karena Tuhan mulai kirimkan jiwa-jiwa yang tukang mabok lah. Yang tukang pukul istri lah. Yang tukang banyak macam lah. Kemudian orang-orang sederhana yang Tuhan kirimkan lalu berkata Tuhan. Di gereja yang lain, kok ada jemaat-jemaat yang di macam-macam lah. Kok jemaatku cuma model-model begini? Lalu Tuhan mulai bicara kepada saya, tapi bukan lewat suara hati, nak. Saya dengar satu khotbah. Satu khotbah bernama Pendeta Beni Solihin. Dia pernah khotbah di sini juga saya ingat. Dia khotbah, dia bilang begini. Jangan pernah membandingkan pelayananmu dengan pelayanan orang lain. Jangan pernah membandingkan gerejamu dengan gereja yang lain. Ingat, Tuhan yang sama, skenario-nya berbeda. Di situ saya dikejutkan, oh iya puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara nonton film, nonton sinetron atau nonton film Bapak Ibu. Satu film itu diciptakan oleh siapa? Sutradara. Amin. Seringkali yang kita lihat itu film India tuh Bapak Ibu. Coba lihat film India. Yang berperan itu apa? Mungkin yang pemeran utama ya siapa lah, Sarukan atau apa ya. Kan lucu ya, dipukul kiri tembak 20 kali gak mati-mati. Endingnya dia hidup, benar. Tapi kadang-kadang Tuhan sutradara itu film itu menjadi enak itu kan ada penjahat. Amin ya Bapak Ibu ya. Kan gak mungkin tidak ada penjahat lalu Sarukan ditembak. Ada penjahat, ada yang mungkin sopir, ada yang mungkin macam-macam situ. Membuat satu sinetron atau satu film itu menjadi
Tidak hanya satu pemeran utama, benar tidak Bapak Ibu? Yang hobi nonton sinetron tahu ya, drakor ya. Kok pura-pura enggak tahu? Amin ya. Semua tahu kita. Semua di situ berperan masing-masing. Amin. Ada yang mungkin perannya kecil. Tapi peran itu membentuk suatu film menjadi indah. Dan Tuhan melihat itu menjadi sesuatu yang baik. Nah saya mau kasih tahu saudara. Masing-masing itu akan sukses ketika mereka menjalankan peran mereka dengan baik. Amin. Kalau seorang supir tapi dia tidak bisa bawa mobil, bagaimana coba? Perannya jadi gagal. Amin. Makanya waktu Tuhan lihat kita, dia lihat kesetiaan kita. Amin. Makanya yang terakhir, kunci kesuksesan. Ia melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Amin Bapak Ibu. Sukses itu bukan karena kita punya gereja besar, jemaatnya banyak. Bukan hanya itu saudara. Sukses di hadapan Tuhan ialah ketika kita melakukan panggilan kita dengan setia. Seorang guru menjadi sukses ketika dia menjalankan panggilannya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan juga menjadi sukses ketika dia menjalankan panggilannya dengan setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana-Mu. Jadi bejana untuk hormat. Semua ku berikan padamu. Kudus Tuhan, kudus dan hingga tulus telah. Agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya kerinduan. Bapak Ibu Saudara, pujian ini menarik ya. Kalau Bapak Ibu Saudara renungkan pujian ini, satu penyataan yang bahwa Tuhan, ku mau senangkan Tuhan. Inilah yang terbaik Bapak Ibu dan Saudara. Panggilan terbaik, panggilan tertinggi hidup kita, ialah kita memberi hidup kita sebagai sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat buat sesama kita. Hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita menjadi saksi Tuhan. Sehingga waktu dunia lihat, mereka lihat Kristus hidup dalam diri kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita lakukan salah. Tuhan, aku gagal. Tuhan, mungkin aku pernah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi hari ini Saudara, Alkitab berkata bangkit. Jadilah terang. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup. Mungkin engkau pernah mengecewakan sesamamu. Mungkin engkau pernah masa-masa yang terendah dalam hidupmu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan masih ada. Dia masih peduli dengan kita.
Jangan biarkan kesaksianmu rusak. Jangan biarkan panggilan dalam hidup Tuhan dalam hidupmu menjadi sia-sia. Kita berkata, Tuhan, pakai aku. Aku tidak tahu kapan waktu Tuhan berakhir dalam hidupku. Aku tidak tahu kapan selesainya waktu ini. Tapi aku mau pastikan selesai hidupku, aku berkenan kepada Tuhan. Selesai hidupku, aku dianggap setia oleh Tuhan. Saudara, waktu yang Tuhan masih beri bagi kita, persembahkan hidupmu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau hidup menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Dia sejenak, haleluya, haleluya.